kita pelihara lebih sistematik serta lebih efektif. Ketika pokok sudah besar seperti ini, dia akan lebih laju. Jadi ini sudah membutuhkan banyak sekali air, juga banyak sekali nutrisi. Ada aminobase, ini bisa dikocorkan juga, ini juga bisa ya. Jadi ini fungsinya sangat bagus apalagi di lahan janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ayat TV Channel. Teman-teman, sore ini alhamdulillah cuaca cukup cerah, mendung ya. Tapi biasanya nggak jadi juga hujannya, cukup gelap juga mendungnya. Hari ini teman-teman saya ajak untuk melanjutkan season budidaya tanam semangkas dari awal. Kali ini kegiatan kita menyelesaikan proses topping atau munggel atau buang pucuk seperti yang kemarin saya sudah melakukan buang pucuk ya teman-teman. Nih sudah saya potong, yang mana kita sisakan beberapa calon cabang 1, 2, 3, 4. Jadi 4 cabang yang akan kita pelihara. Biasanya nanti kalau teman-teman masih rutin memakai antonik atau zat pengatur tumbuh lainnya, kemudian dibantu dengan unsur pupuk, nutrisi serta air yang cukup, nanti cabang-cabang baru pun akan tumbuh banyak. Tergantung teman-teman mau disisakan berapa cabang. Kita loskan saja ya untuk proses munggel. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu. Kali ini banyak sekali yaitu WhatsApp ataupun pesan dari teman-teman tentang dampak atau tentang masalah ketika kita masa-masa seperti ini setelah munggel atau di usia 10 sampai 20 hari, yaitu masalah gila pokok atau familiarnya disebut jebuk ya. Jadi jebuk itu pupus berhenti berjalan, kemudian pucuknya berhenti dan daun kerut. Jadi itu berbahaya teman-teman. Jadi yang di video ini kita fokus ke perawatan dulu, jangan ke pemupukan. Jadi kita perawatan, antisipasi bagaimana agar tanaman kita ini walaupun kita tanam di cuaca seperti ini tetap normal dari segi pertumbuhan. Jadi sudah kita lakukan pemunggelan atau buang pucuk pada pucuk induk. Nah sekarang kita akan melakukan perawatan bagaimana kiat-kiat Ayat TV untuk menjaga pokok tanaman meski di lahan bekas ini tetap normal, stabil hingga ke finish. Mudah-mudahan ya, doakan teman-teman semua. Teman-teman, lahan ini kita menggunakan plastik mulsa dan juga selang drip. Ini jadi ada beberapa kawan-kawan yang lain yang tidak menggunakan plastik mulsa dan juga tidak menggunakan sistem selang drip. Jadi untuk mengantisipasi puret ataupun jebuk, pertama kali yang harus teman-teman lakukan adalah pemberian air ketika menggunakan plastik mulsa, agar jangan sampai di dalam bak-bakan ini atau di antar pokok ini pun bukan hanya sini yang basah ya. Jadi tengah-tengah ini meski harus basah ya, harus basah sehingga mampu menjaga proses kelembapan dari pokok tanaman ini. Jadi mampu membantu memberikan efek lembab pada dalam mulsa sini, sehingga nanti apabila dilakukan bantuan pengeringan pupuk ataupun pemberian nutrisi lainnya, itu akar tetap terjaga, tetap ada yang dimakan, maksudnya seperti itu ya. Itu langkah pertama untuk mengantisipasi proses terjadinya purat atau jebuk. Lalu kemudian teman-teman ketika sudah menyelesaikan proses munggel, tengah-tengah lapangan ini sudah steril ya kawan-kawan, nggak boleh ada rumput-rumput ataupun kesemaan yang menyebabkan banyaknya hama, sehingga nanti ketika teman-teman melakukan rutinitas penyemprotan pada tanaman ini, nanti hama itu hanya berpindah tempat. Jadi setelah kita semprot memang steril di pokok ini ya, tapi kemudian pindah ke lapangan lagi. Itu juga satu masalah yang bisa menyebabkan masalah lain untuk tanaman ini. Selain kebersihan lapangan dan juga pemberian air atau kecukupan air nutrisi dalam bak ini, teman-teman juga harus rutin melakukan penyepraian ya, antisipasi penyakit. Kalau pokok kecil ini memang saya belum sama sekali menggunakan racun serangga yang sifatnya panas ya, seperti
contohnya demolis atau yang lain-lain, saya cuma menggunakan 3A. Jadi 3A ini sebenarnya cuma sekedar vitamin CPT maupun fungisida. Jadi nanti kita jelaskan di akhir video. Semoga teman-teman bisa memahami cara saya untuk menghindarkan tanaman ini dari hal-hal yang sifatnya hanya merepotkan kita ya. Jadi teman-teman seperti itu. Maka saya buat seperti ini. Memang saya tidak ingin kerepotan sendiri karena kesalahan saya. Jadi inilah sistem dari Ayah TV untuk melakukan budidaya tanam semangka seperti ini. Memang modelnya, jadi kawan-kawan bisa melihat posisi pokok saya ini sudah mulai akan ada, yaitu cabang-cabang baru ya selain pada sulaman. Nah seperti ini adalah sulaman, jadi umum saja, tapi nanti biasa kalau kita sudah jalan menggunakan selang drip, nanti pemerataan akan lebih cepat. Oke teman-teman, jadi inilah 3 nutrisi yang saya pakai selain daripada fungisida antrakol untuk kali ini di proses tanam semangka di lahan janda yang ketiga ini. Janda ketiga. Nanti nggak rel mas? Ya ini relnya ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang protes di WhatsApp, apa sih mas ramuannya? Ya ini ya teman-teman. Jadi apa yang saya gunakan ya itu yang saya upload ya. Jadi pertama adalah Antonik. Jadi Antonik ini mampu memberikan rangsangan untuk pertumbuhan pupus baru. Dia juga masuk ke pupuk daun juga ya. Kemudian Ambition atau Aminobase. Jadi dua-duanya ini bisa. Ambition bahkan ada boronnya juga ya. Kalau Aminobase ini ada juga unsur nitrogennya. Jadi teman-teman, 3 ini berfungsi sekaligus, bisa di mix, bisa di single ya. Jadi kalau ada Aminobase ini bisa dikocorkan juga, ini juga bisa ya. Jadi ini fungsinya sangat bagus apalagi di lahan janda untuk mempercepat, membantu proses nutrisi masuk. Dia juga mampu meningkatkan naiknya pH tanah apalagi di lahan bekas seperti ini. Dan teman-teman, antrakol berfungsi untuk menetralkan atau menghilangkan bakal-bakal bercak ya, selain daripada nanti yang pakai yang kontak seperti Beyond M, Equation atau yang lain ya, atau Amistartop juga. Jadi fungisida yang serbaguna itu antrakol mesti harus ikut ya teman-teman untuk membuat pokok kita sehat. Jadi sementara ini selain pada insek, kalau insek setakat ini atau sementara ini saya masih menggunakan Regen, kemudian Tenano ya untuk ulat. Kemudian alhamdulillah untuk kutu-kutuan memang ketika pokok kita memang tahan, kemudian air cukup dan juga lain-lain seperti halnya pertumbuhannya oke, biasa kutu-kutuan itu belum datang, apalagi lahan yang steril seperti kita ini. Mudah-mudahan dengan pengocoran amino ini lebih tahan daripada kutu-kutuan. Jadi teman-teman, untuk pemupuan dengan jalan air ini akan lebih ke kontak ya. Jadi akan lebih mempercepat cabang-cabang yang akan kita pelihara, lebih sistematik serta lebih efektif. Ketika pokok sudah besar seperti ini, dia akan lebih laju. Jadi ini sudah membutuhkan banyak sekali air juga, banyak sekali nutrisi, sudah mulai ditingkatkan untuk pola-pola pertumbuhan. Jadi pemupuan untuk saat ini saya akan melakukan dengan selang drip, yaitu dengan pupuk Mutiara 1619 dan juga Bas atau Nitra Posca. Jadi ini pun berbahaya ya teman-teman, karena angin ngelengkap-ngelengkap ini berbahaya. Kalau sampai patah di sini ini juga sia-sia kita merawat, susah payah ini pokok ini. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan kita berlanjut terus. Doakan pokok tanaman saya ini selamat hingga ke finish, dan kawan-kawan juga sukses semua bertani semangka. Sampai di sini video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan teman-teman di kolom komentar. Dan video ini saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.